Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, gimana kabarnya? Saya berharap dan saya berdoa semoga teman-teman semuanya selalu dimudahkan dalam urusan mencari rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala serta selalu dalam lindungan dan naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang sangat berbahagia dimanapun kalian berada, sini saya akan menyajikan sebuah video yang lagi hangat-hangatnya untuk kita bahas. Katanya, menurut berita katanya nenek ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun, apakah benar nenek Tarwiyah ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian? Dan konon katanya juga nenek ini menangis-nangis. Katanya tidak ada yang menolong nenek tersebut. Dan akhirnya banyak dibicarakan oleh kalangan netizen. Bagaimana tanggapan-tanggapan dari para netizen? Mari kita simak video berikut ini. Guys, Nenek Tarwiyah sudah ditangkap polisi dan sudah diamankan. Nih, kita boleh tepuk tangan ya, dan terima kasih kepada seluruh teman-teman kepolisian dan yang bekerja sama dengan cybercrime. Oke, terima kasih banyak, dan laporan-laporan dari kami sudah diproses sedemikian rupa dan akhirnya diamankan manusia-manusia yang tidak mempunyai hati, yang bisa merecokkan suasana dan membuat provokator yang membuat kita gaduh di dunia maya maupun di dunia real. Sekarang nangis-nangis, kemarin teriak-teriak tuh sampai kayaknya seperti apa gitu. Tapi saya setuju banget ya dengan netizen yang membantu saya juga membuat laporan, karena dari laporan-laporan Anda lah ya, artinya yang mensupport saya punya video dan sebagainya, artinya dukungan itu masuk atau dari kalian semua nih guys gitu. Mudah-mudahan cepat diselesaikan dan jangan ada ampun, harus ada efek jerak buat orang-orang yang tidak tahu adab. Oke? Jangan suka mencemarkan nama baik orang, jangan suka menghina orang, dan jangan menjelek-jelekan orang yang tidak ada buktinya. Hoax, menyebar hoax itu adalah fitnah. Pokoknya demi kesehatan mental saya akan terus bersuara untuk kemajuan kita bersama. Kesehatan mental adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, terutama di media sosial, karena orang-orang di sini kan keterbatasan ya, banyak sekali keterbatasannya, pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu pengetahuan dan edukasi perlu saya sampaikan. Oke, siapapun laporan Anda masuk ke saya akan segera proses dan saya akan membantu mensupport apa yang menjadi laporan Anda, karena ini mengganggu kesehatan mental dan mengganggu kesejahteraan di Indonesia ini. Kalau kita baik, kita akan sejahtera. Kalau kita adem-adem saja, kita juga akan sejahtera. Baik kesehatan mental maupun kesejahteraan kita bersama. Oke guys, salam Lita Gading. Yang kerok nih, ini harus dilupakan dari negeri ini. Setuju nggak? Harus lancar. Jangan sampai hidup lagi di sini. Selagi masih ada ini, negeri tidak akan aman. Tidak akan aman. Tidak akan aman. Semakin miskin, semakin carut major nih orang nih. Ini. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Sallu ala Muhammad. Nah, setelah Nenek Tarwiyah ditangkap oleh pihak kepolisian, ini juga ada lagi teman-teman, yaitu tentang pendemo memegang banner ataupun spanduk presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Entah mau diapakan itu spanduknya ya teman-teman. Aduh, sadarlah Bapak. Astagfirullah, pukul-pukul itu teman, nggak pantas itu.
Hak demonstrasi itu boleh mengkritik, tapi jangan menghina atau menghujat. Bapak, inilah ciri-ciri orang yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan sakit hati. Bapak ingat aja perbuatan Bapak itu. Dalam waktu dekat ini pun Bapak bakalan menanggung. Udah tua, bukan kasih contoh yang baik. Udah tua, etikanya malah sangat buruk. Sudah begitu, bawa-bawa nama Tuhan pula. Nah, iki lho cah. Iki rombongane wong lara ati iki cah. Tenan iki rombongane wong lara ati tenan iki. Iki kan asline rombongane garis keras FPI karo HTI gitu. Rombongan katok cingkrang. Sing dulu haram. Dulu ngapirne wong iki. Wis kuwi rombongane wong kuwi ngono lho. Kuwi rombongane wong lara ati. Mergo organisasine dibubarne. Bener wesan Pak Jokowi. Bubarno pemerintah, bubarno organisasine wong model ini. Mergane wis mek nggon gaduh ngono kuwi lho. Iki ngono kuwi kerjanane iki wis. Kerjanane wis ngono kuwi. Ngono lho. Katokan cingkrang bengak-bengok. Alah, puh. Jane iki yo ora sah ngono juga maksudnya. Dene kowe kira seneng negara iki dipimpin Pak Jokowi, kowe iki garek minggat lho, garek ngalih beres. Tenan. Kowe garek awor karo wong Bangladesh, wong Rohingya ngono lho. Malah karuan nyata ngono. Ngono wis penak. Lah Jokowi iki mutlak kok menang pemilu ping pindho. Dipilih rakyat toh. Lah aku terus terang ping pindho milih Prabowo, tapi ya kalah ape piye nae meneng ae. Nyapa bengak-bengok. Wong tak delok kinerjane iki ya apik. Ngono. Ya lek enek sing eleke ya mungkin teko rombongane sing ning mburi-mburine Pak Jokowi kuwi. Teko rombongan PDI sing akeh tersangkut korupsi-korupsi kuwi. Ngono. Iyalah. Ya asline iki penak ae nek musuh wong-wong ngono iki. Dene ra gelem manggane Indonesia dipimpin Pak Jokowi atau dipimpin Pak Prabowo. Wis garek ngalih lho. Beres. Lah kowe iki yo jasamu iki yo ora enek lho di negara iki. Ngono lho. Manfaatmu yo ora enek manggane negara iki. Manfaatmu iki gak enek lho ning negara iki gak enek manfaatmu. Jasamu biyen-biyene yo ora enek. Ajane jasamu wong kowe ning RT-mu ning lingkunganmu ra kangge. Jan rombongan katok cingkrang. Jan. Wis ngono aja, salam seduluran. Salam seduluran rombongan Prabowo Gibran. Sip. Ya, boleh berdemo, boleh memberikan aspirasinya teman-teman. Namun kita harus mempunyai etika, mempunyai akhlak. Ya, jangan sampai keluarkan pendapat yang akhirnya pendapat kita itu menjadikan kekacauan buat orang-orang lain. Apalagi sampai kita itu menghina, menghujat, menjelek-jelekkan. Wis, janganlah ya. Jangan. Apa sih yang tidak buat untuk negara kita yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden kita yaitu Bapak Jokowi? Apa yang belum dilakukan? Ya memang manusia itu nggak sempurna teman-teman. Ya nggak sempurna. Namun kalau menurut pribadi saya 10 tahun dipimpin oleh presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo, semuanya memang ada perubahan. Hasilnya memang ada. Kinerja dari presiden kita itu memang ada. Ya dari pembangunan, dari kesehatan, itu sudah dilakukan oleh presiden kita. Nah kita sebagai orang kecil, nggak usah ikut-ikut lah, nggak usah ikut-ikut orang-orang yang nggak mempunyai akhlak dan nggak mempunyai etika. Lucu teman-teman ya, sangat lucu sekali itu. Jangan, boleh berdemo, namun kedepankan akhlak yang baik agar dilihat oleh
generasi-generasi kita yang akan datang itu akan menjadikan suatu teladan buat kita. Oke, kita lanjut reaksi dari netizen-netizen lainnya, teman-teman. Sabar, sabar. Ya, jujur gua lihat orang ini ya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Rasanya sabar, sabar. Ya Allah. Bapak, ya, kita tandain orang ini ya. Bapak sudah menabur ya. Bapak sudah menabur. Ingat Bapak, cepat atau lambat ya, Bapak akan menuai ya hasilnya nanti. Ya. Ini suatu penghinaan. Ya. Ingat Bapak, Presiden Joko Widodo itu bukan hanya pilihan rakyat, bukan hanya mau rakyat, tapi ini adalah presiden yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena tidak ada satupun di dunia ini tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selembar daun pun tidak akan pernah jatuh ke tanah kalau bukan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak sudah melakukan penghinaan seperti ini. Tunggu saja Pak, cepat atau lambat Allah tidak tidur. Ya, Allah tidak tidur Pak. Bapak yang sudah menabur, Bapak juga yang akan menuai nanti hasilnya. Ya, mudah-mudahan saya sih astagfirullahaladzim. Saya cuma berharap ya Bapak cepat-cepat tobat nih, insaf dah. Ya. Sebelum terlambat, Pak. Astagfirullahaladzim. Aduh. Mungkin banyak yang melihat bahwa Bapak ini sangat pemberani, hebat, tapi tidak untuk saya. Tidak untuk saya. Bapak ini pengecut. Itu saya katakan. Yang pertama, Bapak bawa-bawa nama Tuhan, tapi Bapak tidak percaya Tuhan. Kenapa saya katakan itu, Bapak? Bapak bawa nama Tuhan, tapi Bapak tidak percaya bahwa segala usaha dari Bapak Jokowi untuk meneruskan pembangunan di Indonesia ini, itu adalah doa-doa Bapak Jokowi yang dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa Bapak nggak percaya itu? Karena kalau memang Bapak punya Tuhan, Bapak harus percaya. Karena setiap tindakan orang yang niatnya baik, Tuhan pasti menyertai itu. Terserah di agama apapun, doa yang sama pasti dikabulkan Tuhan. Itu Bapak harus ingat. Dan yang kedua, kasihan loh Pak, balihonya udah dicetak pakai uang ya kan, nah, dihancurkan, dirusakkan. Kasihan uangnya Pak, disedekahin aja, lebih bermanfaat Pak. Ya, disedekahin ke fakir miskin, yatim piatu. Nanti besar pahalanya loh Pak, di surga nanti. Kan umur Bapak juga udah segitu kan. Ingat akhirat aja Pak, ya. Jangan ingat provokator orang saja. Ingat akhirat Pak. Cetit nggih Pak. Bapak koar-koar, ya kan, teriak-teriak. Bilang Pak Presiden kita, Pak Jokowi, katanya meresahkan, harus dikeluarkan dari Indonesia. Kamu sopo? Kamu tuh siapa? Mau ngeluarin Pak Presiden Jokowi dari Indonesia? Diri lo siapa? Diri lo? Wewenang lo apa? Dia tuh presiden. Dia yang bisa mengeluarkan lo dari Indonesia, bukan Pak Presiden.
Kalau kamu nggak suka kepemimpinannya Pak Presiden, jangan di Indonesia, luar negeri sana. Di mana sana terserah lu. Jangan di Indonesia. Gue lihat muka lo masih di Indonesia, liatin aja. Saya mohon kepada para aparat ya, yang di Indonesia, TNI, polisi, BRIMOB, apapun, para menteri, ya kan? Kabinet Indonesia, orang yang meresahkan dan melanggar undang-undang, tolong mereka ditangkap. Karena apa? Meresahkan rakyat. Mereka itu bukan rakyat Indonesia. Mereka itu orang asing buat saya. Karena kami sebagai rakyat Indonesia gak menyalahkan Pak Presiden Jokowi. Dia kepemimpinannya baik, arif, gak sombong, sopan banget dia. Dimanapun dia dicintai rakyat, Pak Presiden Jokowi. Orang yang berkoar-koar ingin mengeluarkan Pak Jokowi dari Indonesia, dia tolong ditangkap. Saya mohon, karena dia itu meresahkan. Dia itu adalah provokator orang Indonesia. Dia itu menjelek-jelekan Pak Presiden. Dia itu orang yang kurang terima kasih. Sedangkan semua keluarganya yang demo, yang sembarang itu ya, dia mendapatkan bantuan dari Pak Presiden Jokowi. Dia menikmatin semua bantuan dari PKH, dari BLT, dari semua dia menikmatin. Bansos semua dia menikmatin. Jangan teriak-teriak Pak Presiden gak baik ya. Semua fasilitas yang ada di Indonesia, mereka itu makan. Yang demo-demo itu makan. Yang pakai skincare itu ya makan dia. Semua bantuan di Indonesia, anak sekolah apapun dia makan. Saya mohon Pak TNI, Pak Polisi, para menteri hukum, orang yang ingin mengeluarkan Pak Presiden Jokowi dari Indonesia, tolong ditangkap. Nah, itulah teman-teman ya, sekilas dari kritikan dari para netizen dengan adanya seorang pendemo yang merusak, memukul-mukul spanduk ataupun baliho, mengatakan presiden yang tidak baik-baik. Jadi dengan adanya video semacam ini, silakan menyampaikan aspirasinya panjenengan semuanya. Namun jangan lupa sampaikan dengan akhlak yang baik, dengan perkataan yang baik, agar aspirasi panjenengan semuanya itu akan diterima oleh pejabat-pejabat kita yang ada di pemerintahan, terutama oleh Bapak Presiden kita. Jadi janganlah menyalahkan presiden kita. Bapak Presiden kita itu sudah melakukan hal yang terbaik buat rakyatnya, buat warga negara Indonesia ini. Ya memang manusia tidaklah sempurna. Pasti ada kekurangan dan kekhilafan. Namun di mata saya, presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo adalah presiden yang betul-betul amanah. Presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Teman-teman yang mempunyai kritikan ataupun saran, silakan segera ditulis di dalam kolom komentar tanggapan Anda. Tapi ingat, berilah tanggapan-tanggapan yang positif, tanggapan-tanggapan yang terbaik untuk negeri kita tercinta ini. Dan saya berharap dan saya selalu berdoa, mudah-mudahan di tahun 2024 ini, siapapun presidennya, semoga bisa terus melanjutkan kinerja dari Bapak Jokowi dan bisa memegang amanah, bisa memakmurkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.